Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Dok. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, nama saya Dr. Siva Aisyah Aprilianti yang bertugas di Rumah Sakit Pasundan pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak Kevin ya Pak, dengan tempat tinggalnya sekarang di Bandung, Jalan Merdeka, usia Bapak 67 tahun. Baik, usia Bapak 67 tahun. Tadi Alhamdulillah saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak untuk menentukan tindakan seperti apa dan tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan ke depannya untuk penyakit yang Bapak alami. Nah, apakah Bapak ini kan merasakan nyeri ya Pak pada bagian bawah perut, betul Pak? Betul, Dok. Betul ya Pak, dimana nantinya kita akan melakukan tindakan yang sesuai prosedur. Nah, keluhan Bapak ini disertai dengan pembesaran pada perut Pak, ternyata di bagian bawah itu. Nah, kemudian Bapak nantinya pada saat penyakit yang Bapak alami ini, Bapak merasakan kesulitan ya Pak pada saat beraktivitas, betul Pak? Betul ya Pak, dimana keluhan Bapak ini sudah lama ya Pak, sejak 6 bulan yang lalu, betul? Betul, Dok. Betul. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan dan saya ternyata menemukan ini Pak, ada pembesaran kelenjar prostat ya Pak. Karena pada saat saya teliti lagi, ternyata ada pembesaran semacam tumor di bagian perut Bapak, dan itu sangat berbahaya jika tidak ditindaklanjuti. Itu makanya kita harus melakukan tindakan yang sesuai pada saat Bapak ini merasakan nyeri gitu. Nah, di mana kondisi yang Bapak alami ini, saya mendiagnosisnya adanya retensio urin et causa sub BPH, yaitu bening prostatic hyperplasia Pak. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya menyarankan nih terhadap Bapak untuk melakukan operasi. Apakah Bapak setuju? Ya, Dok, tapi saya takut operasi. Oh, Bapak takut? Ya, tidak apa-apa Pak, karena mungkin setiap orang belum pernah atau Bapak mungkin pertama kali ya dioperasi. Tapi itu tidak apa-apa ya Pak ya, itu hak Bapak. Tapi Pak, jika Bapak ini melakukan operasi atau tindakan selanjutnya ini operasi, itu akan mengurangi rasa nyeri Bapak yang nantinya akan berkurang. Nah, saya menyarankan untuk selain operasi mungkin pemasangan kateter pada urin Bapak. Nah, kenapa? Karena nantinya pada saat Bapak buang air kecil itu akan membantu. Bahkan kalau tidak dipasang kateter ini, Bapak akan terjadinya infeksi atau tetap merasakan nyeri pada saat adanya penekanan nantinya pada saat Bapak beraktivitas. Nah, nantinya tindakan pemasangan kateter ini untuk terhadap pengeluaran urinnya ya Pak pada kantung kemih Bapak. Nanti kalau sudah penuh bisa disalurkan lewat saluran kateter ini nantinya untuk membantu mengeluarkan, dan nantinya rasa nyerinya itu berkurang, tidak seperti sekarang Pak. Bapak kan sudah merasakan nyerinya lama bahkan ya. Dan mungkin Bapak bisa apa yang mau Bapak tanyakan? Bagaimana dengan prosedur tindakannya, Dok? Oh, dengan prosedurnya, baik Pak, saya akan sedikit menjelaskan ya Pak. Tapi mohon maaf jika ada perkataan mungkin yang kurang nyaman atau kurang berkenan di telinga Bapak. Tetapi mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih tindakan jika kita melakukan pemasangan kateter. Jadi yang pertama itu ada tindakan aseptik sama antiseptiknya Pak. Untuk di bagian penis itu sendiri nanti dilakukan pemasangan kateter. Nah, sebelum dilakukan pemasangan kita harus melakukan pensterilan atau penjauhan dari antigen atau mikroba nantinya yang masuk. Kemudian nanti si selang kateter ini kita olesi oleh gel. Nah, untuk lebih mudah pada saat pemasangan dan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kemudian si penisnya ini nanti saya akan melakukan tindakan, nantinya akan ditarik dan nantinya akan diarahkan kepada kepala pasien itu sendiri. Kemudian nantinya selang kateter ini akan dimasukkan sedikit demi sedikit Pak hingga batas maksimal. Selanjutnya setelah dimasukkan, kemudian si selang kateter ini akan disambungkan pada bagian pangkal selang kateter dengan kantung urin Bapak, nantinya akan disambungkan. Kemudian nanti ada yang namanya balon kateter Pak, dimana balon kateter ini kita isi menggunakan Aquades sebanyak 30 ml. Kemudian setelah terisi, kateter itu kembali kita tarik sedikit demi sedikit hingga nantinya Bapak akan terasa adanya tahanan, tetapi tidak akan nyeri Pak. Jadi tidak bisa leluasa untuk ditarik, jadi itu aman, ini tidak mudah bergeser. Kemudian adanya fiksasi selang kateter pada paha bagian atas, dimana nantinya Bapak
saya tempeli plaster untuk memperekatnya. Kemudian yang terakhir ini, pada saat itu sudah ditempel, nanti pembuangan urin Bapak tuh lebih terjamin untuk mengurangi rasa sakit. Nanti kalau sudah penuh bisa disalurkan lewat selang kateter itu gitu Pak. Apakah Bapak mengerti dengan penjelasan saya? Mengerti tapi saya takut. Masih takut ya Pak? Nggak apa-apa ya Pak, karena pemasangan kateter ini tidak seseram operasi. Jadi mungkin nanti saya khawatirnya jika Bapak menolak apa yang saya anjurkan, yaitu pemasangan kateter, saya khawatirnya Bapak ini akan terkena infeksi Pak. Apalagi sudah lama juga ya, karena nyeri Bapak ini termasuk yang kronis, sudah berbulan-bulan gitu ya. Jadi pastinya ada sedikit rasa sakit pada saat pemasangan ya Pak, tapi Bapak jangan khawatir, saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa kesakitan itu Pak. Dimana nantinya kan saya menggunakan gel ya Pak untuk mengolesi, dan nanti si kateter ini saya olesi di bagian yang saya tanamkan. Nah nanti si tindakan yang saya gunakan ini kan aseptik dan antiseptik Pak, jadi pastinya aman dan tidak beresiko adanya kegagalan insya Allah, karena kami berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan operasi pemasangan kateter ini ya Pak ya, supaya Bapak juga tidak terkena resiko infeksi gitu ya Pak ya. Baik Pak, ada yang ditanyakan lagi Pak? Tapi saya takut kalau saya tidak melakukan pemasangan kateter, gimana dok? Kalau Bapak tidak melakukan pemasangan kateter, sebenarnya kateter itu tindakan yang bisa meminimalisir kesakitan atau nyeri pada apa yang Bapak rasakan. Kalaupun begitu, saya menyarankan tindakan alternatifnya mungkin ya Pak ya, yaitu selain pemasangan kateter kepada Bapak, terhadap pengeluaran urin Bapak, kita bisa menggunakan jarum infus ya Pak, yang nantinya akan ditusukkan pada bagian daerah perut Bapak nanti gitu. Jadi mungkin ada suntikan yang akan cairan yang kita masukkan gitu ya Pak. Tindakan ini kalau dalam bahasa medisnya itu namanya pubic puntur. Jadi kalau tindakan itu terasa lebih lebih nyeri ya Pak ya, dimana resikonya bahkan lebih tinggi daripada pemasangan kateter. Dan tindakan ini juga kalaupun tindakannya salah, nanti Bapak juga akan terkena infeksi. Tapi insya Allah selain pemasangan kateter tadi, jarum suntik ini juga bisa meminimalisir dan akan mengobati rasa nyeri Bapak. Nah, biasanya tindakan jarum infus ini dilakukan pada saat pemasangan kateter itu gagal dilakukan. Jadi mungkin Bapak bisa memilih mau yang mana. Jadi Pak, setelah dilakukan pemasangan kateter nantinya, maka Bapak ke depan itu akan lebih baik gitu, akan lebih baik dan akan mungkin lebih enak untuk membuang air kecil gitu ya Pak. Dan retensi urin yang Bapak keluarkan ini mungkin secara berulang-ulang atau dinamakannya beser gitu ya Pak ya, diakibatkan penyakit yang tadi saya menemukan tumor bening itu, tumornya ada pembesaran tumor itu bisa kita lakukan bukan dengan kateter. Begitu Pak, apa Bapak ada yang perlu ditanyakan? Oh begitu dok. Iya Pak. Sudah cukup dok, saya memutuskan untuk dilakukan pemasangan kateter urin saja. Baik Pak, mungkin Bapak lebih prefer atau lebih enak ke pemasangan ini ya Pak, kateter urin. Jadi saya akan melakukan ini ya Pak, pemasangan kateter urin. Nantinya saya akan jelaskan mungkin lebih dalam dan lebih detailnya. Nanti saya akan mengasih kepada Bapak lembar pernyataan yang kesediaan Bapak terhadap tindakan yang akan saya lakukan, yaitu pemasangan kateter. Nanti Bapak isi dulu atau Bapak melakukan persetujuan dengan keluarga Bapak. Nantinya Bapak boleh minta tolong atau jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja kepada saya. Nanti Bapak tanda tangani dan saya juga melakukan pernyataan secara tersurat ya Pak ya. Sudah cukup paham ya Pak ya? Alhamdulillah ya Pak, saya sudah menjelaskan mungkin itu pilihan yang bisa Bapak putuskan dan saya akan tindak lanjuti. Baik Bapak, saya mungkin nanti akan melakukan tindakan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjutnya di ruangan khusus gitu ya sebelum operasi. Terima kasih Bapak, semoga operasi atau pemasangan kateternya lancar dan Bapak bisa sehat kembali. Terima kasih ya Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok.